Hujan deras mengguyur malam itu, dan suara petir yang menggelegar menggetarkan rumah nenek. Lila, seorang nenek berusia 70 tahun, terbangun karena suara gaduh dari luar. Milo, kucing British abu-abu di sampingnya mulai gelisah. Nenek yang mengenakan baju tidur biru muda dari katun, rambut putihnya tergerai, berusaha menenangkan dirinya. Namun, Milo tiba-tiba melompat ke tubuhnya dan mengeong dengan keras, seolah memberitahunya ada bahaya besar yang sedang datang. Tiba-tiba, bau asap mulai menyusup masuk ke dalam rumah. Nenek terkejut, mendengar suara gemeretak dari luar, seperti sesuatu yang terbakar. Dengan tangan gemetar, Lila mencoba berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak cepat. Milo melompat ke jendela dan menggaruk-garuk dengan cemas, seolah menunjukkan arah bahaya. Asap mulai masuk semakin tebal, dan rumah mereka terbakar perlahan. "Cepat, kita harus keluar," teriak Lila, suaranya gemetar karena ketakutan. Dengan susah payah, ia berlari menuju pintu depan, Milo mengekor di belakangnya. Namun, saat mereka berlari menuju keluar, api sudah hampir melahap seluruh rumah. Lila bisa merasakan panas yang membakar kulitnya. Di luar, badai petir semakin memburuk. Mereka harus segera menemukan tempat aman. Lila dan kucingnya Milo berlari menuju hutan, berusaha menghindari bahaya api yang semakin mendekat. Hujan yang terus mengguyur semakin menyulitkan langkah mereka. Lila merasakan tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Milo terus berjalan di sampingnya, seakan memberi dorongan agar nenek tetap semangat. Malam itu terasa begitu panjang dan penuh ketegangan, suara petir menyambar setiap beberapa detik. Di tengah hutan, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat. Nenek memegang erat kucingnya Milo, dan mereka bersembunyi di balik pepohonan besar. Ada sesuatu yang bergerak di malam yang gelap itu. Milo kucing British abu-abu merunduk, matanya berkilat-kilat. Lila berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Apa yang mereka dengar itu bisa jadi ancaman yang jauh lebih besar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu akhirnya menghilang. Lila dan kucingnya Milo melanjutkan perjalanan, berusaha untuk menemukan tempat yang lebih aman. Di tengah ketegangan yang melanda, Lila merasa kucingnya Milo telah menjadi penyelamat yang sejati, menunjukkan jalan dan memberi petunjuk agar mereka tetap bertahan hidup. Setelah berlari beberapa kilometer, nenek Lila dan kucingnya Milo akhirnya sampai di sebuah tepi sungai. Malam semakin larut, dan suara gemericik air sungai bercampur dengan deru angin yang semakin kencang. Nenek Lila merasa tubuhnya semakin lelah, dan matanya mulai mengantuk. Namun, kucing itu tetap waspada. Matanya berbinar dalam kegelapan, seolah menandakan ada sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Nenek Lila mengerti, mereka tidak boleh berhenti di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih jelas dan lebih dekat. Nenek Lila bersembunyi di balik semak-semak, dengan kucingnya yang terdiam di sampingnya. Ketegangan semakin memuncak. Suara itu semakin mendekat, dan nenek Lila mulai merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menghampiri mereka. Kucing itu merunduk, bulunya berdiri tegak, menandakan bahaya yang lebih besar. Akhirnya, suara itu hilang begitu saja. Namun, nenek Lila tahu bahwa bahaya belum selesai. Mereka terus berjalan lebih dalam ke dalam hutan, dengan kucingnya Milo yang terus memberi petunjuk. Lila merasa lebih tenang karena kucing itu tampaknya tahu jalan keluar, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Mereka harus segera menemukan tempat yang aman dari api yang masih membakar jauh di belakang mereka. Beberapa jam berlalu, dan mereka akhirnya sampai di puncak bukit. Dari sana, nenek Lila bisa melihat rumahnya yang terbakar habis. Api yang membara memancarkan cahaya merah yang menyinari malam, memberi gambaran mengerikan tentang apa yang telah mereka tinggalkan. Nenek Lila menunduk, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Kucing itu mendekat, menggosokkan tubuhnya pada neneknya, memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan. Nenek Lila merasa hancur. Namun, kucingnya terus menunjukkan kepadanya arah jalan, tanpa berhenti. Lila mengerti bahwa mereka harus terus bergerak, meskipun hatinya berat. Sesekali,
Ia melihat ke belakang, melihat rumah yang sudah hancur. Tetapi kucing itu tidak mengizinkannya untuk berhenti. Lila harus tetap kuat, demi keselamatan dirinya dan kucingnya. Tiba-tiba, kucing itu berhenti dan mendongak. Di kejauhan, Nenek Lila melihat sebuah cahaya yang berkedip. Sesuatu yang menunjukkan harapan baru. Mereka harus menuju cahaya itu, meskipun perjalanan semakin berat. Nenek Lila merasa sedikit tenang, meskipun tubuhnya sudah hampir tak kuat lagi. Kucing itu tampak lebih semangat, seolah tahu bahwa keselamatan mereka semakin dekat. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah desa kecil. Nenek Lila dan kucing Britishnya menuju ke sana, berharap menemukan tempat yang aman. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah pondok sederhana, dan seorang lelaki muda keluar untuk menyambut mereka. Lelaki itu terkejut melihat kondisi mereka yang lelah dan ketakutan. Nenek Lila merasa sedikit lega, tetapi perasaan khawatir masih menggerogoti hatinya. Lelaki muda itu membawa mereka masuk dan memberi mereka makanan serta air. Nenek Lila merasa tubuhnya kembali mendapatkan sedikit kekuatan. Sambil makan, dia mulai bercerita tentang kebakaran yang melanda rumahnya dan bagaimana kucingnya telah menyelamatkannya. Lelaki itu mendengarkan dengan seksama, dan saat dia menoleh ke kucing itu, matanya menunjukkan rasa hormat yang dalam terhadap hewan yang telah menjadi penyelamat. Setelah mereka selesai makan, lelaki muda itu menawarkan tempat tidur di dalam pondok. Nenek Lila merasa sedikit lebih aman, meskipun rasa takut masih ada. Namun, saat dia berbaring, kucing Britishnya Milo kembali merunduk dan mengeong dengan cemas. Nenek Lila tahu bahwa malam ini belum berakhir, dan mereka harus tetap waspada. Malam semakin larut, dan meskipun mereka beristirahat di pondok, Nenek Lila tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah terjadi di rumahnya, dan mengapa kebakaran itu bisa begitu cepat merenggut segala yang dimilikinya. Kucing Britishnya Milo yang terbaring di dekatnya mendekat, mendengkur pelan, seolah mencoba menenangkan Nenek Lila. Namun, dalam hati Nenek Lila, perasaan gelisah terus menguasai. Suara aneh mulai terdengar di luar pondok. Tiba-tiba, kucingnya si Milo berdiri, ekornya mengembang, dan telinganya tegak. Sesuatu bergerak di luar. Nenek Lila merasa ketegangan meningkat. Ia berusaha tenang, namun saat ia mendekat ke jendela, ia melihat bayangan besar melintas. Sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Perasaan takut menguasai dirinya. Milo melompat ke pelukan Nenek Lila, mengeong dengan keras, seolah memperingatkan adanya bahaya besar yang datang. Nenek Lila merasakan jantungnya berdebar kencang. Mungkin ini bukan hanya kebakaran yang mereka hadapi, tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai mereka di kegelapan malam. Nenek Lila harus siap untuk apapun yang datang berikutnya. Nenek Lila tahu bahwa mereka harus segera pergi. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya terguncang, kucing itu si Milo tetap memberi petunjuk padanya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan pondok dan bergegas menyusuri hutan gelap. Setiap langkah mereka terasa berat, namun tidak ada waktu untuk berhenti. Nenek Lila memutuskan untuk mengandalkan kucingnya Milo yang telah membimbingnya sejauh ini. Namun, ketika mereka hampir mencapai batas hutan, suara langkah kaki yang berat terdengar kembali, kali ini sangat dekat. Nenek Lila berlari secepat yang ia bisa, tetapi kucing Milo mendekatinya dengan tenang dan menggigit sedikit ujung jubahnya, seolah memberi petunjuk untuk bersembunyi. Mereka melompat ke dalam semak-semak, bersembunyi di bawah bayang-bayang pepohonan. Saat mereka bersembunyi, Nenek Lila melihat bayangan besar lewat di depan mereka. Sesuatu yang mengerikan, yang tidak bisa ia pahami. Kucing itu menggigit ujung pakaiannya, memberi tanda agar mereka bergerak lebih jauh. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nenek Lila mengikutinya, merasa bahwa hanya kucing itu yang bisa membimbing mereka keluar dari kegelapan ini. Setelah berlari jauh, Nenek Lila dan kucingnya Milo tiba di sebuah gua kecil. Hujan mulai turun deras, menambah rasa dingin yang semakin menggigit tubuh. Nenek Lila merasa lelah, dan Milo mendekat, mencoba menghangatkannya dengan tubuhnya yang lembut. Meskipun suasana semakin suram, Nenek Lila merasakan sedikit kelegaan. Mereka menemukan tempat untuk berteduh sementara. Milo tetap waspada,
seolah menjaga nenek dari segala bahaya. Hujan deras menyelimuti dunia di luar gua, dan Nenek Lila memutuskan untuk beristirahat sejenak, meskipun jantungnya masih berdetak cepat. Namun, di tengah ketenangan itu, Nenek Lila merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah suara lembut terdengar dari luar gua. Apakah itu suara angin, atau sesuatu yang lebih menakutkan? Tiba-tiba, Milo melompat dengan cepat, mengeluarkan suara keras. Nenek Lila segera bangkit, merasa terancam. Dalam keheningan yang mencekam, sebuah bayangan besar terlihat mendekat. Nenek Lila tahu bahwa bahaya belum berakhir. Dengan Milo di sampingnya, Nenek Lila kembali mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Nenek Lila dan kucing terus berlari melintasi hutan yang semakin gelap. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, dan kelelahan mulai menggerogoti tubuh Nenek Lila. Namun, dalam hatinya, ada semangat yang terus mendorongnya. Kucing itu tetap berada di sampingnya, seolah memberi kekuatan ekstra. Nenek Lila tahu, mereka tidak bisa berhenti. Suara langkah besar semakin dekat, dan mereka harus melarikan diri secepatnya. Akhirnya, Nenek Lila dan kucingnya Milo sampai di sebuah tebing yang tinggi. Dari sini, mereka bisa melihat hamparan hutan dan kabut yang menyelimuti lembah di bawah. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Milo melompat lebih dulu, seolah memberi sinyal untuk mengikuti. Nenek Lila menggigit bibir, takut, tetapi juga terinspirasi oleh keberanian si Milo kucingnya. Nenek Lila mengikuti, memutuskan untuk mengatasi ketakutannya. Dengan hati berdebar, ia melompat ke arah kucing, yang kini sudah menunggu di sisi lain. Meski tubuhnya lelah dan penuh luka, Nenek Lila merasa bahwa langkahnya kini lebih ringan. Mereka harus bertahan. Bahaya semakin mendekat, tetapi Nenek Lila tahu bahwa mereka akan menemukan jalan keluar bersama-sama. Mereka akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Di sini, Nenek Lila merasa sejenak aman dari ancaman yang mengejar. Kucing itu dengan tenang duduk di pangkuannya, seperti memberi tanda bahwa bahaya sudah berlalu. Namun, Nenek Lila tahu bahwa kebakaran yang meluluhlantakkan rumahnya masih membekas dalam hatinya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nenek Lila mulai meresapi kenyataan bahwa ia tidak sendirian. Di tengah ketenangan itu, Nenek Lila mendengar suara orang mendekat. Sebuah keluarga yang baik hati datang untuk membantu mereka. Mereka menawarkan tempat tinggal sementara, dan dengan hati penuh terima kasih, Nenek Lila menerima bantuan tersebut. Milo kucing itu tetap setia di sampingnya, seolah tahu bahwa perlindungan belum berakhir. Saat malam tiba, Nenek Lila terbaring di tempat tidur yang hangat, Milo kucing itu tidur di dekat kakinya. Meski segala penderitaan telah berlalu, kenangan akan kebakaran dan rasa kehilangan masih membekas. Namun, ia tahu bahwa keberanian Milo kucing itu, yang telah menuntunnya melalui malam-malam gelap, adalah harapan yang tak ternilai. Milo kucing itu bukan hanya pelindung, tetapi juga sahabat sejati. Nenek Lila memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan tenang.